Oke, sudah pukul 12.27. Kakak-kakak semua, silahkan yang bisa on cam, silahkan untuk on cam. Yang masih di tempat kerja, silahkan didengarkan sambil nanti kalau sudah selesai harus menyimak recording ya, karena ada beberapa informasi tentang diskusi, kemudian tugas-tugasnya, gitu ya. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam Ya, pramuka. salam. Salam pramuka. Oke ya. Hari Pramuka. ini khusus untuk mata kuliah ini saya nggak akan manggil bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kakak-kakak semuanya ya. Jadi kita sudah tahu filosofi daripada pramuka adalah tidak ada jarak. Jadi kita seperti teman, kita seperti saudara, kita seperti keluarga, gitu ya. Maka kita gunakan filosofi itu walaupun mungkin via dunia maya ya, ketika tatap maya seperti ini ataupun di chat e-learning, gitu ya. Oke, kita tunggu sampai 12.30. Sebelumnya saya berikan absen ya. Sebentar saya share screen dulu. Jadi, seperti yang saya sampaikan di chat e-learning, bahwasannya eh, absen akan saya lakukan di awal dan di akhir. Di awal ini untuk mengetahui siapa saja yang hadir tepat waktu, kemudian di akhir untuk mengetahui siapa yang sudah live Zoom sebelum sesi web berakhir. Ya, saya perjelas sambil menunggu teman-teman yang masuk di Zoom ya. Jadi di sini ada present P, L, E dan A. Present P untuk present, L untuk late. Jadi nanti yang terlambat hadir. Jadi ketika di absen terakhir itu baru muncul, maka saya akan mengabsen late ya. Kemudian E untuk early leave. Jadi misalnya di jam terakhir kok sudah tidak ada, maka yang awalnya itu sudah saya absen present, maka akan saya ganti menjadi early leave. Kemudian A untuk absen yang dari awal sampai akhir tidak ada. Maka untuk sesi absen yang pertama silahkan dinyalakan mikrofonnya ya. Jadi yang mungkin masih di tempat kerja, di sekolah atau di tempat yang lain harap mengeluarkan suara untuk absen ini. Oke ya. Iis Iya, Bu. Aisyah. Oke, tidak ada suara berarti saya anggap absen ya. Elvi Nurlela. Hadir, Ibu. Oke. Kak Liska, mohon maaf ya, saya kelupaan ya. Kak Liska, tidak hadir. Kak Yordanus, Diki, belum hadir juga. Kak Stella, belum hadir. Kak Salwa, Hadir, Bu. Kak Salwa, oke hadir. Kak Muhammad Afandi, belum hadir. Kak Ina Cynthia, Hadir. oke. Kak Elnis, Kak Elnis Frisman, hadir. Kak Putri Nur, hadir. Kak Nabila, Kak Nabila Habibillah, Hadir. oke, sudah hadir. Kak Karisma Putri, belum hadir. Kak Muhammad Alikrom, belum hadir. Kak Alia, belum hadir. Kak Disha, halo, Kak Hadir. Disha, oke, iya, Hadir, Ibu. iya, Hadir, Ibu. iya. Kak Harina,
Hadir, Bu. Syarina atau Harina? Oke, Karina. hadir. Kak Randy? Hadir Ibu. Kak Randy belum hadir. Kak Rani? Hadir Bu, maaf. Oh, Kak Randy sudah hadir itu, Ya. ya. Kak Rani Yuliana? Kak Rani belum hadir. Kak Tri Wahyu? Hadir. Oke. Kak Jebdica Agustiningrum? Belum hadir. Kak Nur Aini? Hadir, Bu. Oke. Kak Asma Haya? Belum hadir. Kak Rosmawati? Belum hadir. Kak Fauzan? Belum hadir. Oke. Saya save dulu ya. Oke. Saya stop share dulu untuk absensi ya. Nanti di akhir saya absen lagi. Oke. Kakak-kakak semua senang sekali bisa bertemu di mata kuliah literasi kepramukaan, literasi karakter dan kepramukaan. Kita kenalan dulu ya. Jadi sudah tertulis sana nama saya Majidatun Akmala. Boleh dipanggil Mala, jadi Kak Mala boleh ya. Mungkin nanti kita kenalan biar on cam tatap muka di web 211 ya, karena sekarang kan banyak yang masih di tempat kerja. Jadi kalau malam nanti harus on cam, tidak ada alasan ya. Untuk hari ini it's okay ya, karena jadi sebenarnya webnya itu waktunya adalah boleh siang sampai sore. Ya, siang sampai sore. Kenapa siang? Karena diprediksi kakak-kakak semua sudah selesai mengajar di sekolah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang bekerja di luar sekolah, juga ada yang sekolahnya itu full day jadi pulang sore. Maka diperbolehkan mengambil jam di luar itu. Yang penting di hari aktif untuk web ini di hari aktif tidak hari Sabtu dan Ahad karena mahasiswa ada yang masih mengikuti sesi offline gitu ya. Jadi waktunya sebenarnya sudah tepat walaupun siang kita ganti siang. Cuma memang biasanya kelas saya ambil malam biar semua bisa on cam dan bisa fresh gitu ya karena sedang waktu istirahat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke mata kuliah literasi karakter dan kepramukaan. Saya mengajar di home base saya di Stai Taruna Surabaya, yaitu home base saya. Tapi saya juga sambil mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya, ya. Kemudian kalau prodinya, kalau di Stai itu ada di prodi PGMI, jadi sama dengan PGSD. Jadi sudah terbiasa dengan mahasiswa-mahasiswa PGSD, itu yang pertama. Kemudian saya juga lama mengajar di sekolah, yang paling lama justru mengajar sekolah di MI atau setingkat SD, jadi sangat paham sekali dengan karakteristik siswa-siswa sekolah dasar. Ya. Kemudian dari segi literasi, saya juga tahun 2023 atau 2024 ya itu ya. Itu penulis modul literasi di tingkat nasional bersama 40 rekan-rekan guru dan dosen. Kemudian dari segi kepramukaan ini sudah juga punya sertifikat untuk pembina lanjutan itu ya. Kemudian sudah tidak asing lah dengan dunia kepramukaan gitu ya. Maka alhamdulillah bisa ketemu dengan kakak-kakak semua di mata kuliah ini khususnya gitu ya. Salam kenal semuanya, kita kenalan lebih dalam nanti di sesi web 2 ya. Sekarang kita langsung masuk ke sebenarnya sambil ini ya, kita masuk ke materi, kita spill tipis-tipis dulu ya. Setelah itu kita masuk ke sesi untuk diskusi 2. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab diskusi 2 agar kakak-kakak semua bisa mendapatkan nilai maksimal, maka boleh disiapkan pulpen nanti. Ya, kemudian saya juga akan menjelaskan cara menjawab di tugas 1. Ya,
Di diskusi 3, sesi 3 itu sudah tidak ada diskusi, ya. Kemudian di sesi 4, ini juga saya akan menjelaskan cara menjawabnya, diskusi 4, ya. Di diskusi 5, saya sudah tidak menjelaskan lagi, tapi saya akan jelaskan nanti di TUEP 2. Ya, tugas 2 dan diskusi 5, 6 itu akan saya jelaskan di TUEP 2 sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video pendahuluan gitu ya. Maka sekarang saya akan masuk dulu sedikit ke materi. Setelah masuk ke materi, kemudian kita masuk ke sesi diskusi, kemudian di akhir nanti akan saya berikan video ya. Kemudian saya akan hitung keaktifan di sesi TUEP ya. Jadi biasanya sesi TUEP saya tidak terlalu notice dengan keaktifan, tapi karena saya biasanya ada di mata kuliah karya ilmiah, jadi banyak sekali materi yang harus disampaikan untuk di karya ilmiah, maka di sesi pramuka ini, kalau saya bilangnya ke mahasiswa saya itu harus lincah ya, jadi guru SD kurang itu harus lincah. Maka terutama kita di kepramukaan, mata kuliah literasi karakter dan kepramukaan, maka kita nanti saya akan menghitung keaktifannya. Ya, nanti akan saya laporkan di chat e-learning ya. Alhamdulillah ini aktif di chat e-learning, jadi tidak ada masalah meskipun kita tidak ada grup WA karena kita sudah ada di chat e-learning. Itu ya. Oke. Halo, Dedek ya. Dedeknya Kak Ina ikut kuliah tambah pintar ya. Oke, saya share screen dulu. Jadi saya masuk ke sebentar materi sedikit ya. Iya, ya. Saya bahas sedikit di sesi diskusi 1 kemarin ya. Jadi sesi diskusi 1 kemarin itu ada perintah, ada instruksi untuk silakan tuliskan hasil pengamatan karakter siswa di kelas. Nah, seharusnya ini adalah tugas praktek di lapangan. Tapi karena masih sesi 1, kemudian kakak-kakak semua mungkin belum terlalu paham dengan bagaimana alur mata kuliah ini, maka saya sampaikan bagi mahasiswa yang belum mengajar di sekolah, maka boleh mengambil referensi dari jurnal atau artikel ilmiah. Ya, tapi setelah ini, ya, setelah sesi TUEP ini, atau nanti kita ketika menjawab diskusi dan tugas, itu mana yang butuh data lapangan, maka kakak-kakak semua harus benar-benar terjun di lapangan. Ya, karena balik lagi ini adalah mata kuliah praktek. Ya. Jadi hasil daripada diskusi kita kemarin, saya banyak mendapatkan insight, masukan bagaimana progres karakter di sekolah dasar. Karena sekarang saya sudah tidak aktif mengajar di sekolah ya, jadi sudah fokus di perguruan tinggi. Maka saya mendapatkan banyak masukan dari kakak semua ketika ada di lapangan. Ya, maka di sini kemarin saya dan kakak-kakak semua menemukan bahwasannya ada dasen dan dasolen, di mana di sini ada fakta yang terjadi di lapangan, ternyata di sini berbeda dengan hal yang seharusnya terjadi. Jadi kita semua sudah mempelajari bagaimana karakter siswa sekolah dasar di mata kuliah yang lain, ya kan? Yang seharusnya itu mereka miliki. Tetapi fakta yang ada di lapangan bisa jadi berbeda, walaupun tidak 100% berbeda. Gitu ya. Maka di sini hasil pengamatan kemarin saya temukan beberapa misalnya tidak disiplin tepat waktu ketika hadir. Kemudian ini kan masuk karakter ya, disiplinan. Kemudian apalagi ada yang masih tidak sopan ya pada ketika berbicara dengan guru dan lain sebagainya. Ini pun temuannya kakak-kakak kemarin itu bisa dibaca di sesi diskusi. Tapi semua kita merasakan ya adanya karakter yang berbeda di lapangan dengan yang seharusnya mereka miliki.
gitu ya. Kemudian, maka apa tujuan dari penguatan pendidikan karakter? Jadi pendidikan karakter ini perlu kita kuatkan, ya ini tujuannya adalah yang selalu kita dengarkan ini ya, mencapai generasi emas 2045. Ya, mencapai generasi emas 2045 walaupun ada beberapa pelesetan-pelesetan kita tidak fokus ke sana ya. Kita fokus bahwasannya penguatan karakter yang kita lakukan ke peserta didik kita itu adalah dalam rangka penyiapan karakter generasi emas 2045 di mana pendidikan karakter itu diletakkan sebagai pondasinya atau di sini adalah jiwa utamanya. Ya. Jadi penguatan karakter ini menjadi hal utama, pondasi utama dalam mendidik siswa. Ya, maka yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu memperbarui. Jadi merevitalisasi ini adalah memperbarui kenapa perlu diperbarui ya? Yang juga dituliskan oleh kakak semua ketika di sesi diskusi adalah karena adanya digitalisasi. Ya, atau kita bilang gen alfa ya, yang sekarang ada di sekolah dasar ya, itu hidup di zaman digital. Maka kita perlu melakukan revitalisasi, kita perlu melakukan pembaharuan ya. Untuk apa? Ya, untuk memperkuat potensi. Jadi agar anak didik kita ini potensi-potensi yang sudah mereka miliki itu menjadi lebih kuat lagi ya. Kemudian dan juga memperkuat ekosistem pendidikan. Jadi ekosistem pendidikan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak lagi kita temukan gap, kita temukan kok lapangan begini, teorinya kan begini, gitu ya. Jadi di Kemdiknas ini 2010 juga dituliskan bahwasannya tujuan utama pendidikan karakter adalah membangun bangsa yang tangguh. Jadi apapun yang dihadapi oleh anak didik kita, mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Karena sudah punya karakternya sendiri. Ya, ketika pribadinya sudah tangguh, karakter pribadinya sudah terbentuk, maka di masyarakat pun dia akan menjadi bagian dari masyarakat yang berakhlak mulia. Ya, ini harapan kita ya pada anak didik kita. Kemudian bermoral tinggi dan juga bertoleransi serta bergotong royong. Jadi ini adalah tujuan utama dari pendidikan karakter yang ada pada Kemdiknas tahun 2010. Ya, ini singkat sedikit tentang pendidikan karakter. Sekarang saya lanjutkan ke bagaimana mata kuliah kita. Nanti saya juga akan spill tipis-tipis tentang materi. Gitu ya. Jadi pemberian materi di sesi web ini juga nanti berbarengan dengan sesi yang saya jelaskan ini ya. Pada sesi 2, ya ini kita masuk, silakan boleh disiapkan pulpennya untuk nanti agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Kemarin itu di sesi diskusi 1 itu kalau tidak salah yang mendapat excellent itu sekitar 7 kalau nggak salah ya itu ya. Sudah saya berikan umumkan di grup. Jadi yang saya umumkan di grup adalah yang diskusinya excellent, sudah sempurna, sudah bagus. Kemudian dan juga yang tidak diskusi. Yang tidak tercatat namanya itu artinya masih perlu diperbaiki. Feedback yang saya berikan itu perlu diperbaiki, maka tidak perlu saya tuliskan karena jumlahnya banyak ya. Itu maka kalau misalnya belum ditulis excellent nanti di diskusi berarti silakan terus memperbaiki feedback gitu ya, berdasarkan feedback ya. Pada diskusi 2 di sini ya saya jelaskan tadi bahwasannya mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Maka kakak-kakak silahkan lakukan wawancara dengan guru di sekolah. Ya. Tentang apa? Tentang program penguatan karakter yang ada di sekolah. Ya. Jadi silakan lakukan wawancara kepada salah satu guru saja, ya. Boleh guru mata pelajaran, boleh guru kelas. Jadi nanti yang dituliskan di kolom diskusi ya, 1
siapa nama gurunya. Jadi berikan nama gurunya lengkap dengan gelarnya, apakah beliau SPD, SPDI atau mungkin MPD, MPDI. Ya, tuliskan nama gurunya, lalu beliau keahliannya apa? Apakah beliau sebagai guru mata pelajaran guru mapel bahasa Inggris mungkin, ataukah guru kelas? Kalau guru kelas tuliskan guru kelas 1, guru kelas 2 gitu ya. Jadi jelas siapa yang kakak wawancarai. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sesuai dengan instruksinya, maka kita wawancara apa nih? Kakak wawancara dengan guru itu tentang apa saja tantangan dan kendala guru ketika menerapkan pendidikan karakter ke siswa. Ini pasti beliau akan menuliskan banyak sekali, ya, karena pendidikan karakter ini tantangannya berbeda-beda di setiap zaman. Ya, jadi kalau misalnya beliau menjawabnya singkat, jadi ini tantangan sebagai reporter ya, mencari berita. Bagaimana kakak bisa menggali guru itu agar mendapatkan jawaban yang lebih banyak. Ya, jadi misalnya apa kendalanya? Ini disiplinnya ini kurang. Maka gali itu di disiplin itu. Disiplin dari mana? Ininya. Nah, itu harus bisa menggali ini, kakak semua ya ini. Jadi apa saja, karena apa saja, maka di sini tidak mungkin hanya satu. Saya berikan, tuliskan minimal 3. Ini minimal ya, maka boleh lebih dari 3. Kalau ternyata gurunya menyebutkan lebih dari 3, ya tuliskan semuanya. Gitu kan ya. Maka tuliskan minimal 3 hasil wawancara dengan guru ya. Apa saja tantangan serta kendala. Jadi tantangan sendiri, kendalanya sendiri. Karena ini beda ya. Jadi kalau kendala itu kan banyak lah ya, bisa dari fasilitas, bisa dari SDM guru, gitu kan bisa juga ke sana ya. Ini banyak lah ya. Kalau saya sebutkan nanti saya sepil, enggak. Saya nggak ingin nanti jawabannya kakak-kakak ini terpengaruh oleh penjelasan saya, ya. Maka sebutkan minimal 3 ya karakter tantangan, kemudian 3 kendala yang dialami oleh guru ketika menerapkan program penguatan pendidikan karakter PPK ya di sekolah. Ya, ini sebenarnya yang diminta di sesi diskusi di situ adalah tantangan dan kendala, gitu ya. Tapi otomatis biasanya setiap guru itu punya cara. Maka sayang kalau tidak digali sekalian. Maka yang nomor 3 adalah tuliskan apa yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan pendidikan karakter itu. Karena setiap guru itu saya yakin punya strategi. Ya. Jadi selama saya mengajar, kalau ada siswa begini, itu saya beginikan. Sini saya kenal. Maka pasti beliau itu punya strategi. Maka untuk kakak yang belum mengajar di sekolah, harus digali itu gurunya. Ya, saya ulangi ya. Pada sesi diskusi 2, kakak di sini menuliskan di setiap kolom diskusi 3 hal. Yang pertama, siapa yang diwawancarai gurunya, guru mapel apa, dan juga sekolahnya di mana. Nama sekolahnya jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, tuliskan hasil wawancaranya berupa apa saja tantangan dan kendala guru ketika menerapkan PPK, penguatan pendidikan karakter di sekolah. Ya, 3 tantangan dan 3 kendala. Kemudian yang ketiga, ya, tuliskan apa yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan pendidikan karakter di kelasnya itu. Jadi yang ruang lingkup yang lebih sempit aja lah di kelasnya. Ya. Kecuali kalau misalnya, tapi sepertinya semua guru ini mengajar ya. Jadi cukup di kelasnya saja. Apakah harus di semua kelasnya? Tidak, dicukup di satu kelas saja. Jadi misalnya kalau guru kelas kan sudah jelas ya pegang satu kelas. Tapi misalnya kakak wawancara dengan guru mapel bahasa Inggris, itu ambil satu kelas saja.
Karena kan kalau guru mapel kan biasanya ada di semua kelas. Ya, maka ambil satu mapel, ambil satu kelas karena karakter tiap kelas ini berbeda-beda. Jadi biar bisa fokus, misalnya nanti guru mapel bahasa Inggris kelas 1. Maka tantangan dan karakter itu yang dihadapi di kelas 1. Karena akan sangat berbeda karakter kelas 1 dan nanti karakter kelas 6. Maka tantangan dan kendalanya itu juga berbeda. Maka perlu dipertuliskan dengan jelas apakah yang diwawancarai itu guru mapel kelas 1 ataukah kelas 2 atau lainnya. Ya, ini. Kalau misalnya sudah memenuhi ketiga unsur ini, maka saya akan memberikan nilai yang excellent, yang sempurna di sesi diskusi. Jadi untuk sesi diskusi 2 ini tidak ada tanggapan untuk merespon, ya, merespon diskusi teman itu tidak ada. Jadi merespon teman ini bisa berbeda-beda ya di setiap sesi diskusi. Untuk yang ini cukup fokus di apa hasilnya saja, di jawabannya sendiri dan feedback yang saya berikan. Kemudian kalau misalnya saya ulang ya, kalau misalnya untuk yang belum mengajar di sekolah bagaimana? Untuk yang belum mengajar di sekolah maka harus melakukan wawancara karena ini mata kuliah praktek. Maka silahkan mungkin ke salah satu guru, boleh berangkat ke sekolah mana yang dekat dengan rumah untuk melakukan wawancara tentang hal ini. Karena nanti tidak hanya di sesi diskusi 2 saja kakak akan melakukan praktek di lapangan, tapi juga di sesi-sesi yang lain. Ya. Nanti di akhir saya buka sesi tanya jawab ya. Jadi boleh silakan nanti kalau ada yang mau bertanya tentang penjelasan ini. Saya lanjutkan dulu ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas 1 di sesi 3. Ya. Jadi kakak semua belum dibuka sesi 3. Ya, tetapi sudah saya jelaskan di awal untuk persiapan. Jadi tadi kan sudah praktek ke lapangan nih. Kalau misalnya ada wawancara lagi, biar sekalian melakukan wawancara, tugas di sesi 2 dan sesi 3 selesai. Gitu ya. Maka ini perlu dicatat ya. Dan yang mungkin tidak fokus di Zoom karena ada jam kerja, nanti bisa disimak kembali recordingnya. Saya sudah tidak menjelaskan ulang karena recording nanti akan saya berikan linknya di e-learning. Ya, jadi jangan khawatir, recordingnya akan saya berikan linknya di e-learning. Silakan ditulis. Sekarang untuk tugas 1 di sesi 3. Ada 5 pertanyaan. Ya, akan saya jelaskan satu-satu, bahkan akan saya beritahukan di mana nanti tempat menjawabnya. Kenapa? Karena kalau tidak, jawaban yang saya terima itu jawaban AI, ya, jawaban dari blogspot, ya, itu yang copy paste malah tidak membaca sama sekali, ya. Apakah boleh nanti mengambil dari AI? Boleh, tapi tidak boleh di copy paste. Ya, jadi silahkan kok jawaban nanti akan saya beritahukan letaknya di modul, tapi kalau mau ditambahkan jawaban dari AI boleh, tapi jangan langsung di copy paste. Jadi silahkan dibaca dulu, lalu oh yang ini nih penting untuk dimasukkan, boleh. Ya. Kemudian ambil dari blogspot di internet apakah boleh? Ya, tapi tidak boleh copy paste. Jadi yang tidak boleh adalah copy paste. Silakan dibaca dulu, baru kemudian diambil kesimpulannya dituliskan. Ya, jadi nanti referensinya tidak hanya dari modul, tapi dari link yang lain pun juga boleh. Tapi yang tidak boleh adalah copy paste. Tulisan copy paste itu sangat terlihat loh kakak ya. Ya, atau bahasa AI itu sangat terlihat karena yang sudah terbiasa itu pasti bisa membedakan mana jawaban AI, mana benar-benar itu diolah sendiri, ya itu akan terlihat. Jadi saya harap diikuti ya. Saya ulangi, tugas 1 di sesi 3 belum dibuka, tapi akan saya jelaskan per nomor. Ada 5 tugas. Boleh dicicil dari sekarang, dikumpulkannya nanti ketika sesi 3 sudah dibuka. Ketika kakak sudah diberi akses untuk ke sesi 3. Ya. Jadi yang nomor 1 di sini, ini tugas nomor 1. Nomor 1 ya, jadi di tugas itu ada 5 soal, maka saya beritahukan.
Satu persatu ya. Nomor 1 di sini kakak diminta untuk menuliskan tahapan perkembangan karakter, moral, dan kepribadian. Jadi perintahnya adalah tuliskan tahapan perkembangan karakter, moral, dan kepribadian, dan jelaskan karakteristiknya satu persatu. Ya, jadi di sini bukan hanya perkembangan karakter saja, enggak. Bukan hanya perkembangan moral saja tidak, atau perkembangan kepribadian saja tidak, tetapi tahapan perkembangan karakter, moral, dan kepribadian, lalu jelaskan karakteristiknya satu persatu. Ya, jawabannya bisa diambil di mana? Nah, ini saya beritahukan ya. Jadi bisa kakak ambil di modul, boleh. Atau di materi inisiasi, di e-learning sudah ada. Ya, tadi yang saya sampaikan ya, jangan copy paste langsung, tapi ditulis ulang. Ya, kalau ada bahasa yang kurang ini, maka boleh diperbaiki. Kemudian dituliskan ini diambil dari materi inisiasi. Nah, itu boleh. Atau ini diambil dari modul literasi karakter dan kepramukaan modul 1 halaman ini. Itu boleh. Tetapi tuliskan dulu. Ya, ini saya share screen-kan ya. Jadi di materi inisiasi itu sudah ada. Sekarang saya bukakan, saya share screen. Saya beritahu malahan tempatnya ya. Jadi kalau kakak membuka modul mata kuliah literasi karakter dan kepramukaan, ini saya buka di modul 1. Jadi pertanyaan nomor 1 bisa dicari di sini. Di sini ada karakter dan moral. Nah, ini kan sudah beda ya. Kemudian di sini juga ada karakter dan kepribadian. Maka ini perlu dibaca. Kemudian kakak ambil mana ini juga ada nilai dasar karakter. Tadi kan dan tuliskan karakteristiknya, gitu kan ya. Karakteristiknya, maka di sini boleh diambil dari sini. Atau diambil ini di modul 1 ya, modul mata kuliah. Maka saya kan tuliskan di situ, ada yang menuliskan di bawah itu sendiri ya, ketika mengerjakan diskusi, di bawah itu dituliskan, diambil dari modul literasi karakter dan kepramukaan. Ternyata halamannya nggak ada di modul. Nah ya, jadi saya cek itu di halamannya itu nggak ada kalimat itu. Nah ini akan saya cek kemudian kok nggak ada, berarti nggak ngambil dari sini, gitu ya. Jadi perlu dituliskan halamannya, misalnya modul 1 halaman 1.10. Akan saya cek, oh iya, ya. Kalau kalimatnya tidak sama persis, apakah boleh? Maka jawabannya adalah boleh, ya. Itu namanya adalah diparafrase, ya boleh. Tapi nanti nggak ketemu, saya pasti ketemu kalau mencari. Ya, nanti saya lihat, oh ya ada. Walaupun di parafrase, tapi akan ketahuan. Oh ya memang ada di halaman ini. Jadi itu boleh. Jadi yang saya inginkan adalah kakak semua ini sambil membaca. Maka boleh yang syarat paling utama adalah diambil dari modul literasi karakter dan kepramukaan. Ini harus ada. Kalaupun tambahannya diambil dari materi inisiasi, kemudian tambahannya diambil dari AI, diambil dari internet, di link blogspot atau link umum, boleh. Tapi yang paling utama adalah harus ada yang dari modul literasi karakter dan kepramukaan. Jadi untuk apa namanya pertanyaan nomor 1 sudah saya jelaskan ya. Kemudian pertanyaan nomor 2 silakan dituliskan ya.
Jadi tuliskan bagaimana evaluasi dari pelaksanaan program PPK. PPK ini program penguatan karakter ya di sekolah. Ya, karena ada evaluasi pelaksanaan program penguatan karakter di sekolah, maka pada nomor 2 ini kakak diminta untuk terjun di lapangan. Ya, maka harus wawancara di lapangan. Ya, tadi nggak apa-apa, tadi kan sudah diskusi 2 tadi kan sudah wawancara. Sekalian ini diberikan pertanyaan. Maka pada nomor 2 ini tuliskan yang diwawancara siapa, kemudian guru keahliannya apa, guru kelas atau guru mapelka, lalu kelas berapa dan sekolahnya di mana. Ya, saya ulangi, wawancara tentang apa? Evaluasi pelaksanaan program penguatan karakter di kelas ya. Kalau tadi di kelas berarti di kelasnya. Karena sebenarnya kalau misalnya wawancaranya dengan kepala sekolah, maka otomatis di sekolah. Ya, tapi kalau di kelas saja yang lebih lingkup, lebih sempit tidak apa-apa. Ya, hasil evaluasinya bagaimana? Jadi tanya, kalau misalnya evaluasinya bagaimana Bu di sekolah tentang karakter ini? Oh bagus. Nah akan hanya itu saja. Maka digali lagi biar mendapatkan jawaban yang lebih dalam, ya. Berdasarkan apa? Jadi sebelum melakukan wawancara, kakak harus sudah memiliki nih kriteria dari karakter itu apa saja, kriteria dari penguatan karakter itu apa saja. Maka untuk nomor 2 di sini, jadi harus sudah dibuat kalau bisa pertanyaan-pertanyaan. Jangan hanya bertanya, Ibu, penguatan karakter di sekolah ini bagaimana? Nah kalau itu pasti jawabannya beliau sudah bagus, ini paling yang kurang hanya ini. Nah, itu karena kakak tidak bersiap dengan apa saja sih kriteria dari penguatan karakter itu. Maka bisa dibuka di modul 2 nanti untuk membuat pertanyaan-pertanyaan karena sebelum wawancara kita juga harus paham dulu nih itu ya. Jadi bukan nol sama sekali untuk wawancara. Ya. Di sini nah ini ya. Jadi karena berbicara tentang bagaimana karena kita mengevaluasi nih ya, maka nanti silakan dipahami sebelum wawancara ya. Jadi biar kakak punya banyak pertanyaan ini ke narasumber, maka ketika kita akan mengevaluasi karakter, maka kita harus tahu apa saja prinsip dari tata kelola penguatan karakter. Jadi yang ada 6 di sini ya. Yang pertama adalah pelibatan, kemudian integrasi, kesinambungan, pengulangan, kesungguhan, dan keteladanan. Nah, dari 6 prinsip pengelolaan penguatan karakter ini, kalau bisa paling tidak minimal keluarkan 1 pertanyaan ke guru. Ya, jadi misalnya pelibatan, apakah yang dilibatkan itu misalnya kalau di dalam kelas ya ini ya, wawancaranya itu hanya dengan guru kelas, maka pertanyaannya mungkin bisa apakah orang tua ini dilibatkan dalam pembentukan karakter? Ya, itu kalau dilibatkan caranya bagaimana? Nah, itu gali pertanyaan itu. Ya, ini dari contoh prinsip yang pertama yaitu pelibatan. Kemudian integrasi, ya. Integrasi ini adalah penyatuan, ya. Jadi beberapa pemangku kepentingan ini ikut bekerja sama dalam penguatan karakter ini. Keluarkan pertanyaannya, ya. Jadi misalkan di sini kan ada integrasi dalam kegiatan, ya. Di kelas ini kegiatan apa saja yang bisa memperkuat karakter siswa. Misalnya tadi disiplin. Untuk menumbuhkan kedisiplinan itu kegiatan yang dilakukan oleh guru itu apa saja. Kemudian kesinambungan itu artinya adalah berlangsung secara terus-menerus. Jadi untuk memperkuat karakter siswa itu nggak bisa kita lakukan sekali saja, itu nggak bisa.
maka harus berkesinambungan. Keluarkan pertanyaannya ke guru, ya. Kemudian pengulangan, apakah dilakukan berulang-ulang? Kemudian yang terakhir adalah keteladanan. Bagaimana cara guru memberikan contoh, ya. Jadi ini adalah saya hanya memberikan panduan kepada kakak sebelum bertanya ke guru, ya. Kita harus punya insight dulu lah ya. Kita akan bertanya apa, ya, agar kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih dalam. Karena kalau enggak, ya kita akan mendapatkan jawaban yang sekedarnya saja, gitu ya. Kemudian selain tentang 6 prinsip ini, 6 prinsip pengelolaan karakter, ya, kakak juga harus tahu nih, sebenarnya karakter itu yang perlu dikuatkan apa saja, ya ini. Karena kita berbicara karakter-karakter, pertanyaan kita ini kosong ini ya. Ternyata pertanyaan kita ke guru ini sangat datar sekali, maka kita harus paham dulu, ya. Kok kosong ya? Sebentar saya refresh dulu ya. Wah. Suara saya masih terdengar? Halo? Masih, Bu. Alhamdulillah, kok ada yang menjawab di sini berarti masih ada yang fokus ya. Ini apa memang enggak ada ya? Enggak keluar ya? Oke. Jadi modul 2. Ada satu halaman yang tidak terlihat ini ya. Oke ya. Sudah saya coba, ini saya coba pindah ke modul yang, oh, enggak ada ini. Oke. Nanti kita harus tahu dulu ini karakternya itu apa saja. Nanti ada di bagian assessment di sini sekalian ke soal 3 ya nanti ya. Untuk memunculkan pertanyaan. Tapi saya masuk lagi ke pertanyaan nomor 3 dulu ya. Karena yang pertama kita harus tahu pengelolaan daripada program penguatan karakter itu bagaimana. Yang 6 tadi, 6 prinsip. Kemudian karakter yang ingin kita gali itu karakter apa saja. Nah itu harus tahu dulu sebelum kita wawancara. Biar kita tidak nol sama sekali. Walaupun kita tahu sedikit-sedikit lah ya, tapi kita harus baca dulu. Ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Tugas 1 nomor 3. Sekalian nanti saya menjelaskan tentang karakternya. Jadi nomor 1, nomor 2, yang nomor 3 sekarang silakan ditulis ya. Pada nomor 3 ini kakak diminta untuk menuliskan, membuat instrumen penilaian. Jadi membuat satu instrumen penilaian yang akurat, cocok untuk satu karakter siswa. Jadi misalnya kadang kan di setiap kelas itu ada siswa yang bermasalah. Nah, itu boleh hanya untuk satu itu saja boleh. Tapi kalau misalnya untuk keseluruhan ya tidak apa-apa. Ya, di sini dikatakan adalah yang penting adalah membuat satu instrumen penilaian. Ya, instrumen penilaian yang untuk mengukur satu karakter siswa. Ya, jadi satu karakter siswa itu kita buat satu instrumennya. Gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, boleh kalau misalnya karena ini membuat instrumen ya, sebagai referensi kakak lihat-lihat instrumen untuk di AI itu apa saja boleh, tetapi yang tidak boleh copy paste. Saya tidak mau itu kalau copy paste ya. Maka di sini silakan dibuka ini dilihat ya di modul 3 asesmen pendidikan karakter ya. Di sini sebelum nanti membuat, silahkan dibuka dulu ya. Kakak harus paham dulu tentang bagaimana itu penilaian. Ya. Maka di sini ada beberapa jenis penilaian.
Ya, ada penilaian ya, assessment diagnostik yang sudah sering dengar mungkin ya. Kemudian ada lagi assessment formatif ya, ini yang B. Kemudian yang C adalah penilaian sumatif atau assessment of learning. Ya, di sini ada lagi macamnya, ada portofolio, ada catatan harian, ada refleksi bacaan, ada laporan buku, grafik, peta konsep, ya. Kemudian kalau yang asesmen tadi ada penggolongan kata, catatan anekdot, lembar kerja, jawaban kuis. Jadi saya memberitahukan ini karena saya tidak mau karena nanti tugasnya membuat instrumen akhirnya semua soalnya itu pilihan ganda. Apakah tidak boleh pilihan ganda? Boleh, tapi saya ingin memberitahu ke kakak semua bahwasannya asesmen itu banyak jenisnya. Maka dari asesmen yang banyak jenisnya ini pilih salah satu lalu buatkan instrumennya. Ya, jadi instrumen itu ada itu karena ada jenis asesmen. Ya, maka tidak bisa ini saya hanya langsung memberikan tugas nomor 3 ini pokoknya membuat instrumen ya, nggak bisa begitu. Karena harus tahu dulu, kakak harus tahu dulu ini jenis asesmennya apa, lalu hingga bisa dibuatkan instrumen yang sesuai. Ya, maka silakan dibaca di sini jenis assessment. Maka di poin ini nanti silakan dituliskan assessmentnya jenis ini, lalu bentuknya seperti ini, lalu instrumennya ini. Jadi jelas ya. Nah, di sini ada prinsip assessment untuk karakter ya. Nah, ini ya, ada prinsip assessment. Prinsipnya di sini holistik, ya, secara menyeluruh. Indikatornya ini, ya. Nomor 1, utuh dan sinergi. Jadi instrumen itu menggambarkan keutuhan potensi peserta didik yang akan diangkat. Kalau tadi kan satu karakter dari peserta didik yang akan diangkat. Kemudian yang kedua, terintegrasi dengan aktivitas belajar. Jadi karena ini di sekolah, tidak mungkin pokoknya kamu harus jujur, jujur, jujur. Nah kan tidak begitu juga. Bisa diintegrasikan dalam kegiatan belajar. Kemudian assessment tadi ya, sudah saya jelaskan tadi bisa assessment as learning, bisa assessment for learning. Tadi ada di penjelasan sebelumnya tadi. Kemudian yang keempat adalah multidata. Jadi bisa multi teknik assessment atau multi instrumen. Tapi di sini hanya satu ya tadi ya. Satu instrumen saja, multi data itu poin-poinnya bisa lebih banyak gitu ya. Kemudian yang kelima, lintas mata pelajaran atau lintas pengalaman belajar. Karena yang kita nilai itu adalah karakter, jadi tidak harus karakter anak di pelajaran ini harus begini, enggak gitu. Maka dari berbagai mata pelajaran, maka boleh kan satu kelas. Gitu ya. Yang agak sulit kalau misalnya berbeda kelas karena bisa berbeda karakter, ya. Kemudian yang keenam edukatif, ini pastilah ya. Dan yang ketujuh adalah bersistem terpadu dengan program sekolah. Jadi ini diusahakan sudah masuk di sistemnya sekolah karena saya bilang diusahakan karena tidak semua ya, tidak semua sekolah itu aware dengan ini. Tapi biasanya secara tidak langsung itu sudah aware, cuma nggak dieksplisit diomongkan aja ya. Kadang itu misalnya siswa yang apa namanya masuk kelasnya terlambat nanti akan mendapatkan hukuman ini. Yang datang lebih dulu akan mendapatkan reward ini. Nah ini kan kadang tidak terlontarkan pendidikan karakternya ini enggak, tapi secara sistem itu sudah terpadu dengan apa aturan yang ada di kelas. Ya, maka boleh di kelas atau bahkan kalau sudah terprogram dengan jelas di sekolah itu malah lebih bagus. Jadi semester kemarin itu ada mahasiswa saya di UT juga itu program penguatan karakternya itu malah dibuat juga di luar sekolah. Jadi ada kegiatan yang khusus itu beberapa hari penguatan karakter. Nah, ini kan berarti sudah tersistem dan sudah terpadu. Ini lebih bagus. Ya, berkesinambungan ini artinya terus-menerus. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti nanti dalam apa namanya?
ketika akan membuat instrumen ditentukan dulu asesmennya. Ya, tadi untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang untuk pertanyaan nomor 4, ya. Nomor 4, silakan ditulis lagi. Bagaimana hubungan antara pramuka dengan profil pelajar Pancasila pada 10 Dharma? Saya tutup dulu share screen yang ini. Nanti saya share screen lagi yang e-learning. Ya. 10 Dharma. Ini ya, yang mungkin sudah lupa, tapi kalau yang masih mengajar pembina pramuka pasti hafal sekali. Saya share screen dulu. Nah, ya. Ini semua yang saya share ini materinya ada di e-learning loh ya. Jadi kalau lupa nanti boleh dicari-cari kemarin yang di share screen kemarin di mana ya. Itu kalau lupa boleh ditanyakan di chat e-learning ya. Jadi kita kenal 10 dharma kepramukaan. 1, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ini pramuka, anak pramuka pasti hafal ini ya. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin terampil dan gembira. 7, hemat cermat dan bersahaja. 8, disiplin berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena tadi saya nilai keaktifan, maka silakan sekarang yang bisa, silakan raise hand. Yang hafal 10 Dharma kepramukaan. Silakan raise hand. Nanti saya tutup share screen. Harusnya hafal ini. Nah, yuk. Masih saya buka ini, siapa tahu lupa. Belum ada yang raise hand. Silahkan. Alhamdulillah, saya tunggu. Saya tutup share screen-nya ya. Silahkan Kak Elvi. Baik, iya Bu. Langsung saja. Dasar Dharma Pramuka itu ada 10. Yang pertama itu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga patriot dan patriot dan sopan dan kesatria. Yang keempat itu keempat ya Bu. Keempat itu patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima rajin terampil. Yang kelima rajin terampil dan gembira. Yang keenam hemat cermat dan bersahaja. Hemat cermat dan bersahaja. Yang ketujuh disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan setia. Salah nggak? Disiplin dan setia. Yang kesembilan itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kesepuluh yang kesepuluh suci dalam tunggu Bu. Suci dalam perkataan dan pikiran. Terima kasih Bu. Aplaus untuk Kak Elvi ya. Iya, keren-keren ya. Nah, tadi itu yang sempat nyelip itu yang Dharma kelima.
yaitu rela menolong dan tabah. Ini Lupa. keselip itu tadi ya, urutannya keselip dikit. Kemudian bagian mana tadi? Disiplin, disiplin apa ya, Mayana tadi itu ya. Ya, disiplin, berani dan setia ini tadi juga sebenarnya ada yang selipnya. Tapi keren ya. Jadi terima kasih Kak Elvi ya. Sama-sama, Bu. Perlu di e-learning ya, biar nggak lupa. Oh, saya tulis di catatan saya dulu aja. KLV. Tenang, masih banyak nanti ya keaktifan ya. KLV 10 Dharma Pramuka. Oke, ya. Saya lanjutkan, silakan dilanjutkan menulisnya. Yang nomor 4 ya. Hubungkan antara pramuka dengan profil pelajar Pancasila dalam 10 dharma dan 6 karakter yang mendukung. Ya, jadi 10 dharma tadi yaitu dihubungkan dengan 6 karakter yang mendukung. Saya ambil di 10 dharmanya tadi kan sudah ya dihafalkan oleh Kak Elvi. Sekarang saya coba share screen kan. Ya. Ya. Karakter yang jadi kita dari tadi kan karakter. Sebenarnya karakternya ini masih cerita tentang pramuka ya. Lalu di sini karakternya itu nah ya. Sudah saya beritahukan ya letaknya ya. Jadi pada nomor 4 ini Kakak bisa lihat di modul 4. Di sini itu sudah ada. Dharma ke-1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu dijelaskan. Kemudian dharma ke-4, ke-5. Nah, boleh ambil jawaban dari sini, tapi sekali lagi yang tidak boleh adalah copy paste. Ya, maka silahkan dituliskan berdasarkan apa yang ada di sini dan juga berdasarkan ide-ide ataupun referensi lain yang Kakak tuliskan. Tapi yang dari sini ini adalah yang utama. Nanti begitu ya. Jadi ini untuk masukan hubungan antara karakter kepramukaan dengan dharma pada pramuka ya. Kemudian di sini kan sampai sini ya, hemat, cermat, bersahaja, ini sudah ada semua 10 karakternya. Ya, jadi untuk poin nomor 4 bisa diambil dari sini, kemudian ditambahkan dari referensi lain boleh, tapi harus ada yang dari sini. Ya, di sini sudah ada semua ya. Atau kalau misalnya ya diperkuat dengan contoh. Misalnya di sini kan ada 10 dharma kepramukaan itu ya. Kemudian aduh ini penguatan karakternya hubungannya dengan di sekolah ini belum ada ini. Nah, boleh diberikan contoh. Kemudian profil pelajar Pancasila. Ini sudah tahu semua kan ya profil pelajar Pancasila. Ya, saya tidak perlu jelaskan ya. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya boleh diletakkan di sini. Tadi 6 karakter. Nah, jadi karakter daripada ini kan banyak. Saya berikan referensi yang lain ya. Sebenarnya sepertinya ada di modul 1. Tadi sudah saya baca, cuma ada halaman yang tidak terbuka ya. Coba semoga ketemu ya. Semoga bisa dibuka. Karakter ini masih karakter dan moral, karakter dan kepribadian. Nah, ini ya. Jadi, kalau ambil dari modul, nanti saya berikan referensi dari yang lain ya. Ketika ambil dari modul, ya, nilai karakter itu apa? Dari tadi kita ngomong karakter. Salah satu saya hanya memberikan contoh satu saja kan, disiplin gitu aja kan. Tapi sebenarnya banyak. Di sini bisa dilihat, tadi kan 10 dasar pramuka itu, dasar dharma pramuka itu dihubungkan dengan 6 karakter. Nah, ini karakternya apa saja? Ini diambil dari sini di modul 1 di halaman 1.13 ya, ini ya nilai dasar karakter. Di sini ada banyak. Jadi di sini tidak dipisah ya.
karena berarti di modul ini diringkas dari berbagai macam referensi ya. Seperti di bukunya The Values Book for Children, Teaching 16 Basic Values to Young Children. Di sini ada beberapa karakter. Kepedulian, empati, kerjasama, berani, humor, mandiri. Nah, ini silakan dibaca sendiri nanti ya. Kemudian tidak hanya diambil dari satu buku ini saja ternyata ya. 1.14. Nah, ini ya. Nomor 2-nya ini diambil dari buku yang lain. Karakternya ini juga banyak ya. Di sini ada disiplin diri, belas kasih, tanggung jawab, persahabatan. Nah, ini boleh diambil yang mana saja, yang penting ambil 6 minimal ya. Di setiap 10 dharma tadi. Ya. Makanya ini nggak bisa hanya jawaban dari sesuai yang di modul saja atau yang di AI saja, itu nggak bisa. Jadi silahkan kakak, mumpung masih panjang ya waktunya kan, sesi 3 masih minggu depan kan, jadi sudah mulai dibenarkan jawabannya itu akan lebih bagus gitu ya, agar sangat sempurna, maka sudah benar-benar dikombinasikan antara Dasa Dharma Pramuka dan 6 karakter yang ada dan juga pada profil pelajar Pancasila. Ya, di sini menurut Thomas Lincoln ini kan juga ada banyak rasa hormat, respect, gitu kan ya. Kemudian menurut TAP MPR ini pada Kemdiknas 2010 18 aspek religius, jujur, toleransi, disiplin. Nah, ini juga ada semua. Jadi boleh diambil 6 saja dari yang ada di modul ini, karakter yang ingin dijelaskan di setiap dharma pramuka. Ya. Atau ini saya ambil dari referensi lain ya. Kan tadi boleh. Jadi ini saya ambil dari panduan pengembangan karakter, buku panduan pengembangan karakter. Ini nanti PDF-nya saya lampirkan ya di e-learning, mungkin ada yang ingin membaca-baca. Karena saya kan tidak menjelaskan satu persatu semuanya. Bisa ditinggal ngantuk nanti kalau saya jelaskan satu persatu. Suasananya sedang mendukung. Kok ini lagi? Bentar. Ya. Saya share screen dulu. Jadi di buku panduan pengembangan karakter ini saya ambil dari Kemdiknas ya. Di sini pengembangan karakternya itu diambil dari Pancasila. Jadi nilai-nilai di Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ternyata setelah dibredel ya, dijelaskan satu-satu itu banyak sekali karakter yang dipecah. Jadi misalnya dari kalau tadi kan hanya religius gitu saja kan ya. Tapi dari nilai ketuhanan yang Maha Esa ini jadi di sini lebih rinci ya, ada mencintai Tuhan, iman dan takwa, pelayanan, toleransi, rukun, tidak memaksakan kehendak, masuk sini. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ini masuk persamaan derajat, ya, tenggang rasa, tepos liro, kalau orang Jawa ini ya, peduli, menghormati, persahabatan, persatuan Indonesia, di sini nasionalisme, cinta tanah air, pengorbanan, ya, Bhinneka Tunggal Ika, lalu kerakyatan, kesamaan hak dan kewajiban, musyawarah, kemudian keadilan sosialnya di sini, kekeluargaan, gotong royong. Ini nanti bukunya kalau saya lupa diingatkan di grup e-learning ya, karena setelah ini saya ada rapat, jadi mungkin nggak bisa langsung memberikan di e-learning, tapi kalau saya lupa boleh diingatkan di grup e-learning. Bisa, Kak, yang kemarin buku yang katanya mau dicantumkan di e-learning, belum ada, nah itu nanti saya berikan. Jadi judulnya ini adalah panduan pengembangan karakter, gitu ya. Boleh nanti diambil dari sini. Yang penting adalah yang memudahkan kakak semua dalam menyelesaikan nomor 4. Ya. Kemudian tugas nomor 5. Jadi nomor 5 ini nanti ada video. Ya, tidak bisa saya beritahukan sekarang ya. Jadi ini nanti langsung kakak lihat ketika sudah muncul sesi 3. Ya, jadi di video itu kakak diminta untuk menjelaskan tentang 6 topik yang dibahas di sana. Ya, itu saja. Ya, saya tidak menjelaskan detailnya. Silakan dipahami sendiri di video. Nanti untuk bagian poin nomor 5 ini. Ya.
Kemudian selanjutnya ini tadi untuk tugas 1 yang ada di sesi 3. Sekarang saya masuk ke sesi 4, itu hanya ada diskusi 4. Ya, saya akan jelaskan, silakan ditulis lagi ya. Pada diskusi 4 ini ya, di sini kakak diminta kalau sekarang sudah menjadi kakak pembina pramuka juga akan lebih memudahkan. Cuma kalau tidak boleh diandaikan. Jadi apabila bunyinya itu apabila kakak adalah kakak pembina pramuka, maka tuliskan proses pembinaan pramuka yang akan kakak lakukan untuk memfasilitasi pengembangan karakter anak. Ya. Di sini tidak ada jumlah minimalnya, tapi akan saya berikan karena sebutkan saja itu harus lebih dari 1. Maka saya berikan batasannya minimal 5 karakter. Tadi kan karakter itu banyak sekali ya, dari modul itu sudah banyak disebutkan, dari buku panduan yang saya berikan tadi itu juga banyak, maka minimal 5 karakter saja, lebih boleh ya. Jadi pada 5 karakter ini berikan proses pembinaan kepramukaannya itu bagaimana. Jadi kakak berandai-andai nih, saya pembina pramuka, saya akan menerapkan karakter cinta tanah air. Maka akan saya buat kegiatan pembinaan kepramukaan yang begini. Nah, itu silakan dituliskan dan dijelaskan. Detail, ya, saya minta detail. Kenapa? Agar nanti kalau misalnya kakak nanti betul-betul terjun di sekolah atau sekarang yang sudah terjun di sekolah, kakak pembina pramukanya itu bisa diberi masukan. Oh, saya dulu mata kuliahnya itu akan membuat program kegiatan ini nih untuk pengembangan karakter ini. Bisa nggak ini dilakukan? Nah, itu beri ngasih ide seperti itu ke kakak pembina pramukanya. Jadi sekarang berandai dulu, tapi nanti bisa diterapkan ketika berhadapan langsung dengan kakak pembina pramuka yang ada di sekolah. Atau ketika mengajar pramuka langsung. Jadi untuk diskusi 4 yang diminta itu 5 karakter, bagaimana pembinaan karakter pramukanya. Ya, itu untuk bagian apa namanya diskusi 4. Diskusi 5 sudah tidak saya jelaskan karena kita akan ketemu lagi nanti di sesi web. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain, saya akan setelkan video setelah ini ya, karena harus tadi kan harus cheerful. Nah, begitu ya. Saya setelkan video setelah ini. Silahkan yang mau ditanyakan mungkin tadi tentang diskusi yang sudah saya jelaskan, sesi tugas ataupun diskusi tadi 4 yang mungkin kalau ada yang masih belum bisa dipahami. Boleh ditanyakan. Raise hand boleh. Kalau ada yang masih belum jelas. Oke, Kak Elvi silakan. Mohon maaf Bu, kalau yang dimaksud dengan membuat instrumen tadi bagaimana ya Bu? Soalnya Elvi tadi lagi ada siswa kurang dengar. Jadi instrumen penilaian itu makanya kan tadi buatkan satu instrumen penilaian untuk satu karakter siswa. Ya, jadi misalnya ada satu siswa yang agak sulit, biasanya ada setiap kelas ya, agak sulit untuk diatasi karakter siswanya, maka itu boleh dibuatkan khusus misalnya yang dihadapi adalah dia kurang bisa fokus, ya kan? Maka karakter yang ingin dikembangkan apa? Dari dia kurang bisa fokus itu karakter yang ingin, saya nggak menyebutkan salah satu karakter ya. Jadi karena biasanya problemnya anak sekolah dasar itu adalah ketika materi kurang bisa fokus, gitu ya. Maka karakter apa yang ingin dikembangkan pada anak itu, buatkan instrumennya. Jadi misalnya satu karakter yang ingin dikembangkan pada dia, maka instrumennya itu bagaimana? Ya, instrumen ini berangkat dari assessment. Maka tentukan dulu assessment yang mau dilakukan apa pada anak ini. Ya, maka tadi kan sudah saya tuliskan ya di modul berapa 3 tadi ya. Lihat dulu, dipilih dulu asesmen yang mau digunakan, asesmen yang mana, lalu baru bisa menentukan instrumennya. Saya berikan asesmennya tadi agar tidak
karena terdistorsi. Oh, kalau instrumen itu harus soal uraian, harus soal pilihan ganda. Nah, ganda harus seperti itu, walaupun boleh, gitu ya, karena banyak pilihan assessment. Begitu, Kak Elvi, sudah cukup bisa dipahami? Cukup, Bu. Silahkan, Kak Randy. Izin bertanya Ibu, tadi untuk sesi 2 dan beberapa soal tugas 1 di sesi 3 itu ada kita yang terjun langsung di lapangan untuk mewawancarai satu guru. Lalu itu opsi pengerjaannya kita mewawancarai langsung lalu kita mengirimkan tugasnya dengan diketik atau ada opsi lain seperti direkam atau membuat video seperti itu Bu. Bagus sekali, ini yang belum saya jelaskan tadi ya. Terima kasih Kak Redia. Kalau nggak lupa tadi itu ya. Jadi 5 soal ini nanti itu dikumpulkan dalam file. Ya, jadi kan soalnya nanti dijelaskan di file, karena ini kan nanti dikumpulkan di tugas. Dikumpulkan di file, jadi dijawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Ya. Kemudian untuk yang wawancara tadi kan ada 2. Yang satu di diskusi 2, yang satu ada di tugas 2. Gitu kan ya. Nah, video yang dikumpulkan hanya yang di tugas 2. Jadi sesi wawancara itu boleh didokumentasikan lewat video, videonya dikumpulkan di tugas. Jadi bersamaan dengan file. Karena diskusi tidak bisa melampirkan file, apalagi melampirkan video. Yang bisa hanya ada di sesi tugas. Ya, maka video wawancara dan apa tadi file menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 itu dalam bentuk file, bukan dalam bentuk jawaban chat seperti diskusi. Ya, itu jadi harus dijadikan dalam bentuk file. Filenya di sini saya belum ngecek karena ini baru diskusi tugas 1 ya. Cuma biasanya filenya ini dalam bentuk PDF. Cuma kalau bisa nanti Word, silakan Word. Yang penting jangan file yang dalam bentuk yang lain ya. Karena kemarin ada yang sudah mengirimkan tugas, tapi filenya itu tidak bisa dibuka karena tidak Word dan tidak PDF. Ya itu, jadi nanti saya nggak bisa menilai, nggak bisa memberi nilai kalau misalnya tidak dalam bentuk file yang bisa diakses, misalnya PDF ataupun Word, gitu ya. Ini untuk pengumpulannya ya, pengumpulan tugasnya. Oke, apa lagi? Sudah sepertinya. Ada lagi? Saya Bu ingin bertanya. Silahkan. Tugas 1 tadi kan ada 5 pertanyaan. Pertama, tuliskan tahapan perkembangan karakter. 2, bagaimana evaluasi dan program. 3, membuat satu instrumen. 4, bagaimana hubungan antara pramuka dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima apa, Bu? Saya kurang dengar. 5 itu menjelaskan 6 topik pembahasan di video. Videonya belum. Jadi memang saya tidak memberikan videonya sekarang. Nanti ketika sudah dibuka sesi 3. Baik, Ya. Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan, ada lagi? Sudah tidak ada, saya anggap cukup. Maka sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Saya suka sekali lagu Pramuka yang ini. Lagu Pramuka, adakah yang masih ingat? Sudah lupa. Oke, untuk keaktifan selanjutnya. Silahkan, siapa yang akan menyanyikan satu lagu Pramuka bebas? Ayo, bebas loh ini ya. Bebas. Saya belum memberikan tema lagunya loh ya ini. Ayo, masa lupa. Lagu Pramuka kan banyak. Lagu Gudeg boleh enggak? Boleh. Gudegnya dulu. Ayo, kok banyak yang lupa ini. Aduh. Itu kan dulu masih sekolah. Enggak apa-apa lah. Kan sekarang ini lagi, belajar lagi. Tidak ada nih, nyerah. Sayang sekali. Padahal lagu Gudeg boleh loh ya.
Biasanya kan yang inget kan lagunya Gudeg kan biasanya. 5, 4, 3, 2. Pakai lagi pilek lagi. Ya Kak Nur Aini bilangnya lagi pilek. Emang kenapa lagi pilek ya kan? Kita dengarkan suara sumbangnya walaupun pilek ya. Barusan tadi. Ini harus aktif ini ya kan kalau lagi ngajar pramuka kan ayo. Nah, itu kan ya. Oke lah, yang paling simpel lah. Sekarang kalau gitu kalau lagu pramukanya lupa. Tepuk pramuka. Jangan bilang lupa, tepuk pramuka. Ini nggak boleh lupa kalau yang ini. Ayo, Rasen. Sebelum saya nyetelkan satu video lagu. Ayo. Oke. Kak Elvi lagi loh ya ini ya yang dapat tambahan Tepuk nilai pramuka keaktifan kan, Bu? hanya Kak Elvi terus ini nanti. Oke, silakan Kak Elvi. Tepuk pramuka kan, Bu? Tepuk pramuka. Tek 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 tek. Iya gitu kan, Bu? 2 kali tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Segitu seingatnya, Bu. Soalnya udah Siap, lama. alhamdulillah. Iya, masih ingat ya. Iya. Dan tepuk pramuka. Sekarang saya akan ini sesi terakhir ya sebelum kita tutup ya. Saya akan menyalakan satu lagu pramuka. Saya suka sekali lagu ini. Atau mungkin nanti setelah saya setelkan lagunya, mungkin lupa-lupa ingat. Silakan kalau ada yang mau menyanyikan ya boleh. Kemudian yang kedua adalah silahkan keluarkan nilai karakter apa saja yang ada pada lagu ini. Ya, ini jangan sampai nggak ada yang resen loh ya. Jadi kalau misalnya menirukan lagunya, mungkin nanti satu orang aja boleh lah ya. Tapi kalau nilai karakter apa saja yang ada pada lagu ini, itu harusnya share sound. Image for video sharing. Kalau nggak ada suaranya, tolong disampaikan ya. Udah muncul ya. Kami anak-anak yang ada di desa ini berjanji untuk meneruskan cita-cita bangsa, membangun negeri tempatku dibesarkan oleh ayah bundaku tercinta. Aku akan belajar menuntut ilmu yang tinggi sebagai bekal kelak jika aku sudah dewasa.
Nilai karakter apa yang kakak temukan pada lagu Pramuka tadi? Kan bisa lewat lagu belajar nilai karakter. Silakan. Nilai karakter apa? Atau ada yang bisa menyanyikan lagu ini lagi? Atau baru dengar sekarang malahan? Aduh, harusnya enggak. Ya. Silakan raise hand ya untuk yang ini. Nilai karakter apa yang kakak temukan pada lagu tadi? Boleh boleh Oke, menjawab Kak lagi, Bu? Nabila. Oh, Silakan Kak Nabila. Ya, baik Ibu, izin menjawab kurang lebihnya ya Ibu ya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Eh, dari bait yang tadi, lirik yang ada di video tadi, lagu tadi, kita bisa merasakannya bahwa anak desa itu mencerminkan sebuah kemandirian bagaimana mereka eh, dengan membantu orang tua pula kan ya, membantu orang tua itu menumbuhkan kemandirian kita juga, menumbuhkan kemandirian anak ya, terus juga memberikan rasa syukur kita sebagai anak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya tangkap di video tersebut. Terima kasih dulu. Yang didapatkan Kak Nabila adalah kemandirian, karakter kemandirian, dan karakter bersyukur atau masuk dalam ranah religius. Ya, begitu Kak Nabila. Silakan yang lain. Masih ada lagi enggak? Tadi kan banyak itu karakter ya, yang dari modul, kemudian dari buku panduan saya. Kak Nabila, sudah saya catat ya. Oke. Oke, Kak Randy, silahkan. Yang tadi saya sedikit baca itu liriknya ada yang pada desaku aku berbakti, itu nilai karakternya itu mungkin rasa cinta tanah air kita terhadap tanah yang kita pijak sekarang, dan patriotisme, mengajarkan anak untuk mungkin mau membangun daerahnya lebih maju lagi. Seperti itu kurang lebih itu. Bagus, ada tambahan satu yaitu dua ya, cinta tanah air dan patriotisme. Kalau di sila Pancasila itu masuk di tadi itu di bagian mana ya? Persatuan ya, sila Persatuan Indonesia. Oke, ada lagi tambahan? Adakah yang belum ini dikeluarkan? Apa nilai karakter yang lain? Sudah ini, menyerah. Oke, ya sayang sekali ini ya. Saya, Bu. Ada kalimat aku akan belajar menuntut ilmu yang tinggi. Artinya ini ada cita-cita, yang artinya ini ada pantang menyerah, gitu ya. Karena untuk apa? Untuk meraih jadi karakter pantang menyerah yang bisa kita berikan. Kemudian dilengkapi dengan kalimat dengan sebagai bekal kelak jika aku sudah dewasa dengan segenap jiwa dan ragaku ini. Nah, jadi ini apa namanya menunjukkan kalau dia itu benar-benar dengan apa pantang menyerahnya itu berani lah ya, berani pantang menyerah ini
tambahan untuk nilai karakter yang ada pada lagu ini. Kemudian sudah ya itu. Sudah berapa ini tadi? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 karakter yang bisa kita tambahkan, yang bisa kita pelajari dari sebuah lagu pramuka yang artinya bisa tidak dihubungkan antara pembelajaran karakter dengan pengembangan karakter dan kepramukaan. Sangat bisa. Jadi kalau menjawab soal nomor 5 yang ada di tugas tadi itu sangat bisa. Contohnya adalah pada lagu ini tadi. Oke, terima kasih sudah memberikan respon atas lagu tadi. Ya, sekarang saya akan absen untuk yang terakhir ya. Jadi ini absen untuk terakhir. Sebentar, saya buka lagi e-learning. Saya harap ini silakan bersuara ya. Kalau misalnya tadi ada yang tidak hadir di sesi pertama. Kak Iis Aisyah belum hadir. Kak Elvi Hadir, Bu. oke. Kak Liska belum hadir. Kak Yordanus Diki belum hadir. Kak Stella belum hadir. Kak Salwa Hadir, Bu. oke. Kak Muhammad Afandi. Kak Muhammad Afandi hadir kah? Kak Muhammad Afandi ya. Kak Ina Cynthia. Hadir, Ibu. Ina Cynthia. Ya. Kak Hadir. Elnis. Iya, Kak Elnis Prisman. Kamu nomor berapa? Kak Elnis hadir kah? Saya stop share ya. Kak Elnis tidak ada ya. Oke, Kak Elnis. Kak Putri Nur Khadijah. Hadir, Bu. Oh, hadir Kak Putri. Bentar saya cek. Iya. Kak Putri, oh ya. Kak Putri tadi tidak ikut jadi absen pertama, berarti terlambat ya. Late nomor 2. Kak Putri. Late ya. Kemudian Kak Nabila. Hadir, Ibu. Kak Nabila. Hadir, Bu. Ayo, tadi habis menjawab ya. Kak Hadir, Harisma. Ibu. Harisma. Halo, Kak Harisma. Tadi di chat ini ya. Bilang kalau masih di tempat kerja. Kak Harisma juga late ya. Kak Muhammad Ali Krom. Tidak ada. Kak Alia. Tidak ada. Kak Disha. Hadir, Ibu. Hadir. Kak Carina. Hadir. Kak Randy. Hadir, Ibu. Kak Randi. Hadir, Ibu. Oke. Kak Rani. Tidak hadir. Kak Tri Wahyu. Hadir, Ibu. Oke. Kak Jepdika. Tidak ada. Kak Nur Aini. Hadir, Ibu. Oke. Kak Asma Haya. Hadir, Bu. Bentar saya cek dulu. Kak Asma Haya. Oh, Asma Haya Nabila ya. Terlambat berarti ya, Kak Asma ya. Oke, Bu. Oke, Kak Asma. Late ya. Kak Rosmawati. Tidak hadir. Kak Fauzan. Tidak hadir. Saya save dulu ya. Oke. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Jumpa lagi.
pertemuan selanjutnya. Tanggalnya nanti saya beritahukan di chat e-learning ya. Itu yang pasti adalah ada di sesi 5, kita ketemu lagi di webnya. Oke, kita tutup dengan tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all.